Balik lagi bersama gue, Yohanes Edo, di channel Yo Property. Oke, di video kali ini gue membahas mengenai bahan finishing mebel, terutama yang paling umum dan banyak digunakan yaitu cat duko dan juga HPL. Sebetulnya masih banyak bahan finishing lain seperti lacquer, melamik, dan lain sebagainya. Nah, tapi sekarang itu lagi banyak yang menggunakan HPL dan juga cat duko. Nah, banyak klien yang sering bertanya pada saya, "Bang, finishing mebel lebih bagus mana? Duko atau HPL?" Nah, makanya gue akan bahas di video ini perbedaannya dan juga plus minus dari kedua bahan ini. Untuk itu, let's check it out. Mebel adalah salah satu bagian penting dalam rumah yang tidak hanya dibutuhkan untuk fungsinya, tapi juga penampilan yang dibuat semakin menarik. Bayangkan rumah kosong tanpa mebel. Kurang menarik bukan? Nah, ada banyak finishing mebel. Yang paling populer yaitu menggunakan cat duko dan juga HPL atau High Pressure Laminate. Dua material tersebut memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama dibahas adalah HPL, singkatan dari High Pressure Laminate. Adalah suatu produk pelapis luar alias penutup dengan bahan plastik sintetis berupa lembaran laminasi bertekanan tinggi. Nah, produk ini terdiri dari beberapa lapisan nih, antara lain lapisan kraft yang dilapisi resin fenolik atau kraft paper. Berikutnya adalah lapisan dekoratif atau decor paper dan lapisan laminasi bening atau overlay paper. Nah, lapisan ini diproduksi di bawah tekanan dan suhu tinggi. Lembaran laminasi ini menghasilkan material yang kuat, tahan lama, higienis, dan menawarkan desain serta aplikasi yang relatif beragam. HPL ini dapat diaplikasikan pada permukaan vertikal dan juga horizontal, dan dapat dipanaskan untuk membentuk kontur dan juga lekuk tertentu tergantung pada tingkat ketebalan lembarannya. Untuk HPL sendiri juga sangat bervariasi nih. Ada yang motifnya kayu, ada yang motifnya batu, ada yang motifnya marmer, ada juga teknologi yang sudah ada hand feel-nya nih, terasa seperti kalian menggosok batu, kayu, dan juga lain-lain nih. Berikut adalah keunggulan finishing HPL. Nomor satu adalah proses penggunaannya cukup praktis, mudah, dan cepat. Nah, biasanya HPL ini digunakan untuk melapisi multiplex yang kalian gunakan sebagai basicnya nih. Lalu bisa menggunakan lem kuning, tinggal ditempel saja dengan HPL dan biasanya diberikan tekanan agar dia menempel secara baik. Nah, yang kedua adalah higienis dan mudah dirawat dan dibersihkan. Karena dia sudah ada lapisan laminasinya, kalian bisa membersihkan lapisan HPL dengan lebih mudah. Berikutnya adalah hasil akhir yang lebih rapih karena material homogen, sehingga teksturnya merata dan tidak belang-belang. Karena material ini bisa dibilang sudah pabrikan, jadi material ini biasanya datang dengan lembaran yang sudah rapih dengan corak yang sudah dibuat oleh pabrik. Berbeda dengan kalian tuh menggunakan material kayu solid, di mana material kayu solid biasanya teksturnya itu dan juga bentuknya, uratnya itu sesuai dengan alam. Nah, balik lagi ke selera kalian, tapi di sini jadi memberikan hasil akhir yang lebih rapih. Berikutnya, memiliki lapisan anti gores dan daya tahan yang cukup tinggi terhadap benturan dan juga gesekan. Anti gores ini bukan berarti benar-benar tahan terhadap goresan ya, tapi lebih ke tidak mudah tergores. Jadi bisa dibilang kalau digunakan untuk kafe atau digunakan untuk dapur, tidak mudah untuk rusak. Walaupun kalau digores dengan benda tajam pasti ada bekasnya. Berikutnya adalah ada banyak pilihan motif, mulai dari warna solid, tekstur kayu, batu alam, hingga marmer sekalipun. Cocok untuk furniture dengan tampilan modern minimalis, atau industrial atau apapun bisa disesuaikan karena pilihannya sangat banyak. Yang tadi saya sudah bilang dengan pilihan tekstur juga yang sangat beragam. Harganya pun sekarang sangat beragam. Harga HPL bisa dibilang relatif lebih murah. Kecuali merek tertentu yang menawarkan HPL premium seperti yang hand feel, tekstur, itu sedikit lebih mahal. Tapi kalau menggunakan yang basic, bisa dibilang harganya relatif lebih murah. Berikutnya adalah jasa tukang tidak begitu mahal karena tidak membutuhkan keahlian khusus. Bukan dalam arti semua orang bisa bikin, nggak juga. Membutuhkan tukang yang ahli. Tapi bisa dibilang dibandingkan dengan duko, jasa tukangnya itu sedikit lebih mudah karena lebih gampang pemasangannya dibandingkan dengan duko yang membutuhkan waktu yang lebih lama dan juga tukang yang jauh lebih ahli. Meskipun menawarkan banyak keunggulan yang menarik, material ini pun tidak luput dari kekurangan.
Nah, berikut adalah beberapa kekurangan yang juga bisa jadi pertimbangan buat kalian sebelum memilih menggunakan HPL. Yang pertama, meskipun cepat, pemasangan HPL membutuhkan ketelitian yang tinggi agar permukaannya rata dan tidak gelembung. Nah, salah satu penyakit dari HPL ini kalau pemasangannya salah adalah keluarnya gelembung. Nah, walaupun bisa diakali untuk menghilangkan gelembungnya, tapi dengan ketelitian yang lebih tinggi pada saat pemasangan, hasil akhirnya akan lebih maksimal. Kalau sudah permukaannya rata dan tak ada gelembung, daya tahannya pun akan lebih lama. Berikutnya adalah HPL tidak memungkinkan untuk dipasang pada permukaan dengan ukuran lengkung yang kecil. Buat mebel-mebel yang banyak detail, nah karena dia itu bahannya agak sedikit kaku walaupun bisa dilentur dan dibending atau dilengkungkan, nah bahan ini memiliki tingkat kelenturan yang sangat rendah dan mudah patah. Berikutnya adalah mudah gompel jika tidak memakai edging. Nah, ini adalah sesuatu yang penting. Jadi, kelemahan dia itu biasanya bukan permukaan di atas HPL, tapi adalah di sampingnya. Jadi, kalau kita menggunakan HPL di sudut, ketendang atau kebentur oleh sesuatu, biasanya HPL ini mudah gompel atau mudah ada patah sedikit di bagian sambungannya tersebut. Nah, oleh karena itu sebetulnya dari beberapa pabrikan sudah membuatkan yang namanya edging. Nah, edging ini adalah bahan yang digunakan di samping dan dia itu mempunyai ketebalan dan bisa dibilang sedikit lebih lunak. Jadi agar kalau kebentur dia tidak mudah rusak. Nah, berikutnya adalah tidak cocok untuk digunakan pada furniture yang disimpan di luar atau outdoor karena rentan terhadap panas dan juga air. Karena sistem pemasangannya menggunakan lem kuning, lem ini mempunyai daya rekat tertentu. Jika terkena banyak air dan juga kena panas yang ekstrim, saya tidak menganjurkan menggunakan bahan dasar HPL karena memang kebanyakan bahan dasar HPL ini digunakan untuk pekerjaan di indoor. Berikutnya adalah cat Duco. Cat Duco adalah material cat furnish berbahan dasar minyak yang bisa diaplikasikan dengan cara disemprot. Nah, sebelum disemprot, permukaan yang dicat harus didempul terlebih dahulu untuk menutupi pori-pori kayu supaya hasilnya lebih rata dan juga mulus. Lapisan dempul tersebut kemudian diamplas, baru disemprot dengan Duco dan diberi coating yang biasanya itu berkilau. Walaupun sekarang sudah ada coating yang bisa membuat hasil yang lebih doff. Kebanyakan hasil finishing Duco ini digunakan untuk rumah-rumah, terutama rumah-rumah klasik. Karena rumah klasik itu mempunyai banyak mebel yang berukir. Selain tampilan yang mewah, berikut ini keunggulan lain yang bisa kamu dapatkan dari finishing Duco. Yang satu adalah banyak pilihan warna. Warna cat Duco ini tersedia dalam banyak pilihan warna. Selain banyak pilihan warnanya, kalian juga bisa mendapatkan beragam warna baru. Bahkan warna yang sebelumnya belum pernah ada, karena cat Duco bisa dicampur-campur. Yang kedua adalah hasil akhir yang bisa disesuaikan. Nah, finishing cat Duco Anda dapat menentukan hasil akhirnya. Apakah ingin dibuat glossy atau dibuat doff. Nah, kelebihannya untuk hasil akhir yang glossy, Anda dapat dengan mudah membersihkan kotoran yang menempel. Sedangkan untuk yang doff, permasalahannya adalah karena dia doff, kalau ada kotoran atau debu yang menempel, akan lebih susah untuk dibersihkan. Cat Duco hanya akan menempel pada permukaan kayu, tidak meresap ke pori-pori. Nah, hal ini menghasilkan lapisan yang cukup tebal sehingga dapat melindungi permukaan kayu dengan baik. Tapi sebetulnya ini tergantung tahap pengerjaannya. Tahap pengerjaan yang baik, cat Duco itu sebetulnya diulang beberapa kali. Karena untuk menghasilkan tekstur yang sudah sangat baik dan juga rata. Tidak bisa hanya sekali semprot langsung digunakan, tidak. Kita biasanya setelah kalian itu dempul, disemprot dulu, dicek sudah rata atau belum. Nanti kalian bisa amplas dulu yang halus, cat lagi, lalu finishing. Dan itu bisa diulang berkali-kali. Berikutnya adalah bisa dicat di sudutan atau bentuk mebel yang futuristik atau berlekuk-lekuk. Nah, keunggulan kenapa banyak digunakan di rumah klasik karena seperti yang saya bilang, rumah klasik itu menggunakan ukiran atau bentuk yang melekuk pada mebelnya. Sehingga dengan cat Duco, karena dia sistemnya disemprot, dia itu bisa mengikuti angle-angle atau bentuk dari mebel tersebut. Juga, nah kalau HPL tadi itu agingnya gampang rusak, nah di sini biasanya lebih durable karena dia itu menggunakan cat. Nah, bahan lapisan cat ini biasanya lebih tidak mudah rusak. Walaupun kalau terkena benturan keras, tentu saja akan rusak ya. Tapi lebih tidak mudah untuk pecah. Berikutnya adalah cocok di segala jenis kayu. Nah, cat Duco ini bisa diaplikasikan ke hampir semua jenis kayu yang akan menempel dengan baik. Dengan kelembaban kayu yang harus diperhatikan nih. Kenapa harus diperhatikan? Karena sering terjadi mulai susut. Terutama kalau terkena panas, dingin, panas, dingin, panas, dingin, panas, dingin. Nah, kalau terjadi mulai susut, bisa jadi hasil cat Duco kalian tidak maksimal. Nah, tapi bisa dibilang
hampir semua jenis kayu bisa disemprot dengan cat Tuko ini. Meskipun menawarkan beberapa keunggulan yang menarik, cat Tuko juga memiliki kekurangan sebagai berikut. Harga relatif lebih mahal, karena membutuhkan tukang yang lebih ahli, dan juga membutuhkan jam kerja yang lebih panjang, bisa dibilang harganya relatif lebih mahal. Yang kedua adalah pengerjaan yang cukup lama, karena tidak bisa dilakukan dengan sekali tahap. Itu butuh beberapa kali semprot dengan beberapa lapisan, dan juga setiap semprotan itu harus dipastikan dia itu rata dan mulus, tidak ada debu menempel, mempunyai hasil akhir yang rata. Karena kalau nggak rata, ketika kalian finishing menggunakan cat clear terakhir, itu biasanya kelihatan bahwa itu tidak rata, dan bisa jadi malah kalian harus ulang lagi ke tahap-tahap sebelumnya. Nah, untuk cat Tuko ini bisa dibilang butuh bener-bener tukang yang ahli. Karena kalau yang nggak ahli, biasanya malah berantakan nih. Ngecat, rusak, jelek, ulang lagi. Dibandingkan dengan HPL, sangat membutuhkan tukang yang jauh lebih ahli di cat Tuko ini. Hasil akhir rentan terhadap belang, karena tergantung pada proses pengecatan. Nah, ini adalah suatu yang paling jadi concern juga. Terutama karena rumah-rumah klasik itu biasanya menggunakan warna putih atau broken white. Jadi ketika ada belang warna, ini akan menjadi PR yang sangat lumayan. Jadi kalau kalian HPL itu ada bisa rusak, coplok, tempel, kemungkinan besar warnanya akan sama karena sudah pabrikan. Kalau ini, karena dia itu biasanya handmade, pakai tangan, dan menggunakan filling, jadi bisa dibilang hasilnya itu rentan belang. Nah, terutama kalau pengerjaannya tidak dilakukan di workshop yang baik. Bayangkan workshop yang kotor, ketika kalian cat putih, debu-debu nempel jadinya bukan putih, tapi coklat atau broken white. Jadi pastikan kalau kalian ingin menyemprot, workshop kalian itu lebih steril dan tidak banyak debu menempel. Dan pastikan pada saat pengerjaan, biasanya pengerjaan kayu dan juga pengerjaan cat itu dipisah tempatnya. Agar kotoran debu pada saat kalian mengerjakan pengerjaan kayu, debunya itu tidak nempel ke hasil cat Tuko ini. Karena kalau nempel, kerja ulang lagi namanya. Berikutnya adalah kesimpulan. Ini mungkin yang banyak kalian tunggu-tunggu. Bang, lebih baik Tuko atau HPL? Ya, menurut saya adalah tergantung jenis mebel yang kalian ingin gunakan. Nah, untuk cat Tuko, itu cocok sekali untuk bahan atau mebel berbentuk klasik yang banyak lekuk-lekuknya. Tapi dia itu tentu saja menggunakan dana yang lebih mahal karena pengerjaan yang lebih sulit. Nah, kalau kalian itu ingin menggunakan warna-warna solid atau polos, nah cat Tuko menjadi pilihan yang cukup baik. Berikutnya pilih HPL jika kalian ingin menghemat dari segi dana, karena HPL itu lebih murah. Walaupun kalau kalian ingin mewah, bisa. Gunakanlah HPL yang premium. Sebetulnya HPL itu paling banyak digunakan dengan motif kayu, sehingga memberikan tekstur atau variasi yang lebih hangat dan variasi sangat beragam. Segitu aja informasi yang saya berikan untuk bahan finishing cat Tuko dan juga HPL. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Dan juga kalau kalian ada masukan mau bikin video apa, kalian bisa komentar juga. Terus support saya dengan cara klik tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari dunia properti, konstruksi, dan juga bahan bangunan yang bisa kalian gunakan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!